Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru gelombang 4 ya. Saya perkenalkan diri saya kembali. Saya adalah Mega Gumala. Saya merupakan tim teaching dengan Pak Roni Saputra. Jadi untuk 1 semester ke depan, saya dan Pak Roni yang akan mengampu mata kuliah ini. Nah, kita masuk lagi ke materi kita, fungsi dan grafik. Kita mulai dari sistem koordinat. Dalam matematika, sistem koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik bidang koordinat. Penulisannya sendiri itu ditandai dengan kurung kurawal yang dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, ini 2,3. Jadi di mana 2 di sini disebut sebagai X atau absis, sedangkan 3 itu disebut sebagai Y atau ordinat. Nah, di sistem koordinat ini ada 2 garis, ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Garis horizontal ini disebut sebagai sumbu X, sedangkan garis vertikal ini disebut sebagai sumbu Y. Pada bidang koordinat Kartesius ini, posisi titiknya ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 ini merupakan daerah dengan sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 ini merupakan daerah untuk sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran ketiga ini merupakan sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Sedangkan kuadran keempat ini merupakan daerah sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Jadi sistem koordinat ini akan kita gunakan nantinya untuk membuat gambar grafik. Nah, kemudian kita masuk ke relasi. Relasi ini menyatakan hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Dua himpunan itu dapat dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi, ada kaitan antara anggota A dan anggota B. Dan relasi antara dua himpunan ini, misalkan himpunan A dan himpunan B, itu dinyatakan dengan 3 cara. Pertama bisa dengan menggunakan diagram panah, kemudian bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga menggunakan diagram Kartesius. Nah, kita lihat contoh dari soal relasi ya. Diketahui himpunan A itu adalah 1, 2, dan 3. Dan himpunan B ini adalah 2 dan 5. Yang di sini yang dimintanya adalah gambarkan relasi dengan aturan R. Relasi antara himpunan A dan himpunan B ini adalah A lebih kecil dari B. Nah, pada contoh soal, penggambaran relasi ini itu dinyatakan dengan diagram panah. Dengan diagram panah seperti ini. Himpunan A ada 1, 2, 3. Nah, jika aturannya R itu, aturan untuk relasi itu A lebih kecil dari B, berarti akan didapatkan himpunan seperti ini. A 1, 2, 1 lebih kecil daripada 2, kemudian 1 lebih kecil daripada 5, 1 lebih kecil daripada 5, kemudian
2 lebih kecil daripada 5, 2 lebih kecil daripada 5, dan 3 lebih kecil daripada 5. Sehingga dapat ditulis relasi antara A dan B itu adalah 12, 15, 25, 35. Seperti itu. Jadi dalam relasi ini itu bisa jadi ya di himpunan A akan memiliki 2 anggota di himpunan B. Nah, pada relasi ini ada tiga istilah penting di sini. Yang pertama itu adalah domain. Domain itu disebut juga dengan daerah asal atau sering dilambangkan dengan himpunan A. Seperti contoh di soal tadi, yang ini daerah asal 1, 2, 3 ini disebut dengan domain. Yang kedua adalah kodomain. Kodomain ini adalah daerah kawan. Itu sering dilambangkan dengan himpunan B. Seperti ini. Ini juga disebut dengan kodomain. Kemudian yang ketiga adalah ranks. Ranks atau daerah hasil. Daerah hasil ini adalah himpunan yang berisi elemen-elemen dari B yang merupakan kawan dari A. Sehingga himpunan ranks ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Atau himpunan ranks sama dengan himpunan B. Nah, jadi himpunan ranks ini artinya adalah himpunan ranks ini artinya adalah daerah hasil. Kalau di sini, kalau ditanya ranks-nya itu yang mana, itu berarti 2 dan 5. Nah, kemudian kita lihat fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang mana setiap anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi jika anggota himpunan A mempunyai pasangan 2 buah di himpunan B, itu bukan dikatakan fungsi atau pemetaan. Berbeda dengan relasi tadi ya. Korelasi anggota himpunan A bisa jadi mempunyai 2 anggota di himpunan B. Nah, semua anggota himpunan A itu merupakan daerah asal atau domain ya. Sedangkan anggota himpunan B itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan hasil dari pemetaan itu disebut dengan ranks fungsi atau daerah fungsi. Nah, sama seperti relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, di sini suatu pemetaan atau fungsi itu dapat dinyatakan dalam notasi F fungsi A, B. Ini dibaca fungsi di mana dipetakan dari A ke B. Ini bacanya adalah fungsi di mana dipetakan dari A ke B. Atau jika bentuk fungsinya seperti misalkan contohnya F titik X panah 2X tambah 3. Nah, kalau yang seperti itu kita bisa baca fungsi di mana X dipetakan dengan cara 2X tambah 3. Kita lihat contohnya seperti ini. Kita lihat yang ini dulu ya. Yang ini adalah fungsi, mana yang bukan fungsi ya. Jadi seperti yang diterangkan sebelumnya, fungsi itu jika anggota A, himpunan A, itu berpasangan tepat satu ke himpunan B. Jadi seperti ini, A
tepat berpasangan dengan 1 di himpunan B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 3. Ini disebut dengan fungsi. Sedangkan kalau yang contoh seperti ini dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena anggota di himpunan A ini, A memiliki dua pasangan di B, yaitu yang A memiliki pasangan 1 dan 2. Berarti ini bukan fungsi. Nah, kalau ditanya domain dari fungsi f di atas adalah yang ini. Domain artinya daerah asal ya. Berarti domainnya A adalah A, B, C. Kodomain itu artinya daerah kawan. Itu adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan range itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah 1 dan 3. Nah, kalau notasinya dinyatakan dalam pasangan berurutan seperti ini. A1, ini A1, B1, C3. Jadi untuk notasi fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk diagram panah seperti ini, atau bisa dinyatakan dengan membuat dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Nah, baik, kemudian kita masuk ke contoh soal fungsi. Nah, contoh saya seperti ini. Diketahui sebuah fungsi fx di mana fungsi di mana x itu dipetakan, fungsi di mana x itu dipetakan dengan cara x tambah 1. Jadi ini bacanya fungsi di mana x dipetakan dengan cara x tambah 1. Dan domainnya adalah 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang diminta di sini adalah buat hasil pemetaan fungsi tersebut dan tulis range-nya. Nah, untuk membuat hasil pemetaan fungsi ini, ya, kita bisa masukin ke rumus fungsinya. Yang pertama, jika domainnya berarti nilai x-nya itu adalah 0, maka jika kita masukkan ke rumus fungsinya, f x-nya 0, berarti x 0 ditambah 1, ini adalah 1. Jika x-nya itu adalah 1, dimasukkan ke rumus fungsi, berarti nilainya adalah 2. Begitu seterusnya sampai ke x-nya adalah 4, berarti nilainya adalah 5. Nah, ini adalah hasil pemetaan dari fungsi. Dan tuliskan range-nya. Range-nya artinya adalah hasilnya. Nah, hasilnya berarti kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian B. Tentukan pembuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsinya artinya di sini kita harus mencari x, nilai x mana yang membuat hasil pemetanya 0. Jadi kalau kita lihat sini x-nya 0, hasil pemetanya 1. X-nya 1, hasil pemetanya 2. Sampai dengan x-nya 4, hasil pemetanya 5. Berarti pembuat nol fungsi untuk soal ini itu tidak ada ya. Nah, yang C gambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, untuk membuat koordinat kartesius artinya kita harus menentukan nilai x dan nilai y, nilai x dan nilai y-nya masing-masing. Jadi untuk di sini, di hasil pemetaan, jika ini adalah nilai x-nya, berarti hasil dari pemetaannya ini adalah nilai y-nya. Jadi yang pertama kita dapatkan nilai x dan y-nya adalah 0,1. Berarti nanti saudara tinggal bikin sistem koordinatnya ya. Bikin sumbu x, sumbu y. Kemudian cari titik koordinatnya 0, 1, x-nya 1, y-nya 2, x-nya 2, y-nya 3, berarti 2,3, 3,4, 4,5, kemudian nanti dihubungkan titik-titik koordinatnya. Sehingga didapatkan gambarannya dalam koordinat kartesius.
Nah, berikut adalah tugas mandiri 1. Ini dikerjakan setelah materi ini usai ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Ada 3 macam jenis fungsi di sini. Fungsi konstan, linear, dan fungsi kuadrat. Yang pertama kita lihat fungsi konstan. Fungsi konstan ini artinya adalah fungsi yang variabel bebasnya itu pangkatnya 0. Atau fungsi konstan ini bisa diartikan di mana f(x) itu sama dengan c. Nah, c-nya ini adalah bilangan konstan. Y sama dengan 3 atau fx sama dengan 3. Jika dibuat grafiknya, ini grafik untuk fungsi konstan ini berupa garis lurus yang horizontal atau mendatar, di mana selalu memotong sumbu Y di titik 0, C. Kita lihat contoh soalnya. Ini diketahui fungsi R dipetakan ke R dengan rumus fx sama dengan 2. Dengan daerah domain himpunan X di mana X nilai X besar dari min 2, besar sama dari min 2, dan kurang dari 5. Nah, ini nilai X-nya, berarti nilai X-nya ini harus kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Jika min 2 kecil sama dari X, berarti kita mulai dari min 2, min 1, kemudian X kurang dari 5, berarti min 2, min 1 hingga ke 4. Itu nilai dari daerah domainnya. Kemudian fx-nya sama dengan 2 atau konstan. Jadi jika x-nya min 2, ya fx-nya tetap 2. Sehingga jika x-nya 4 itu fx-nya tetap 2. Sehingga kalau kita bikin grafiknya akan mendapatkan grafik seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Pertama kita bikin titik xy min 2, 2. X-nya min 2, y-nya 2. Berarti akan di sini titiknya, titik ordinat yang pertama. Titik ordinat yang kedua, min 1, 2. X-nya min 1, y-nya 2. Berarti di sini. Hingga nanti titik yang ke-7, X-nya 4, y-nya 2. 4, 2. Sehingga didapatkan grafiknya berupa garis lurus horizontal. Ya, inilah yang dinamakan dengan fungsi konstan ya, atau fungsi tetap. Kemudian kita masuk ke fungsi linear. Fungsi linear ini adalah fungsi yang variabel bebasnya pangkat 1 yang dinyatakan dalam fx sama dengan ax tambah b. Nah, untuk grafik fungsi linear ini, itu mempunyai ciri-ciri grafiknya berupa garis lurus yang mempunyai kemiringan. Selalu memotong sumbu Y di titik 0, B dan memotong sumbu X di titik min B per A, 0. Kita lihat contohnya. Ini jika diketahui fx sama dengan 2x tambah 3, itu gambarlah grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik, kita tetap akan mencari nilai x dan nilai fx atau nilai y-nya. Nah, jika bentuk fungsinya seperti ini, maka kita harus menentukan nilai x-nya. Nilai x-nya ini dapatkan dari 2x tambah 3, itu kita samakan dengan 0. 2x tambah 3 itu sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 3. Berarti x sama dengan min 3 per 2 atau min 1,5. Itu nilai x yang pertama. Kemudian 2x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0. Didapatkan dua buah nilai x untuk persamaan ini. X sama dengan 0 dan x sama dengan min 3/2 atau min 1,5. Nah, maka kita bisa menentukan pemetaannya.
dimulai dari Y-nya. Jika X sama dengan 0, X-nya 0, X ini kita ganti dengan 0, maka akan didapatkan nilai Fx-nya 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 3. Jika X yang ini kita ganti dengan min 3 per 2, berarti ini 2 kali min 3 per 2 tambah 3, itu akan dapatkan nilainya adalah 0. Sehingga kalau kita gambarkan grafiknya, kita mendapatkan dua titik ordinat 0,3 dan min 3 per 2 sama 0. Nah, yang pertama, sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 3, 0,3 berarti di titik ini. Titik yang pertama. Kemudian min 3 per 2, 0. Ini min 3 per 2, 0. Berarti ini titik yang kedua. Sehingga didapatkanlah garis ordinatnya lurus miring seperti ini. Kita namakan dengan fungsi linear ya, grafik fungsi linear. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, itu adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini adalah fungsi yang pangkat tertinggi. Variabel bebasnya adalah 2. Yang pertamanya seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi pangkat itu maksudnya yang ini ya. Jadi pangkat tertinggi variabel bebasnya itu adalah 2. Nah, ciri-ciri untuk grafik fungsi kuadrat ini adalah grafiknya itu berupa garis melengkung atau berbentuk parabola, selalu memotong sumbu Y di titik 0, C. Kemudian untuk grafik fungsi kuadrat, atau untuk fungsi kuadrat ini ada berapa rumus yang harus saudara ketahui ya. Nah, ini nanti bisa rumus-rumus ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal untuk fungsi kuadrat. Jadi di antara ketiga fungsi ini fungsi kuadrat yang untuk soalnya lebih kompleks dibandingkan yang lain. Jadi ini dia mempunyai banyak macam rumus ya. Ini rumus umum fungsi kuadrat. Ada bentuk umumnya, sumbu simetri, rumusnya seperti ini. Untuk mencari titik balik atau puncak, titik potong pada sumbu Y, diskriminan, nilai ekstrim, titik potong pada sumbu X jadi bentuk parabola. Kemudian ini adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kita lihat ke contoh, masuk ke contoh soal untuk grafik fungsi kuadrat. Gambarkan grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, dari soal itu nanti akan diperoleh nilai dari A, B, dan C. A berarti nilai yang X ini nilainya adalah 1, B itu nilainya adalah 2, C itu nilainya adalah 5. Kemudian, nanti kita akan membutuhkan titik-titik untuk membuat grafiknya. Yang pertama adalah titik untuk sumbu simetri X. Sumbu simetri itu dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2A. Dapatkan nilainya min 1, itu tuh sumbu simetri, min 1. Kemudian kita mencari titik untuk nilai ekstrim. Y sama dengan F min 1. Didapatkan nilainya adalah 4. Untuk nilai ekstrim itu saudara bisa menggunakan rumus ini ya. X sama dengan min B per 2A. B-nya itu 2, A-nya 1. Berarti min 2 per 1. Min B per 2A berarti min 2 per 2. Berarti nilainya adalah min 1. Dimasukin ke persamaan. Min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 5, dapatkan hasil atau nilai ekstrimnya adalah 4 di titik ini. Jadi nilai ekstrim itu adalah titik Y. Kemudian kita tentukan titik baliknya, X, Y. X, Y tadi dapat nilai X untuk sumbu simetri min 1, nilai ekstrimnya itu Y sebagai sumbu Y itu adalah 4, berarti min 1,4. Berarti ini nanti bentuk parabolanya tidak akan memotong sumbu X ya. Tidak memotong sumbu X. Jadi di sini, bagian sini. Nah, kemudian kita cari titik potong pada sumbu Y, 0, C. 0,
C di sini ada 5, berarti 0,5 di sini. Sehingga nanti kita akan bisa buat grafik kuadratnya berbentuk parabola seperti ini. Nah, baiklah, materi hari ini sampai di fungsi kuadrat. Insyaallah minggu depan kita akan lanjut ke operasi pada fungsi. Setelah ini, silakan kerjakan tugas mandirinya ya, dan dikumpulkan pada jadwal yang sudah ditentukan. Baiklah, sehat-sehat semua, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.